Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, khususnya dewan pengajar ya, baik guru itu guru TK, SD, SMP, perguruan tinggi ataupun dosen, dan juga guru ngaji ya, ataupun guru-guru yang lain yang ditugaskan oleh lembaga-lembaga tertentu, baik negeri maupun swasta. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang dunia pendidikan, kita nggak terlepas antara siswa dan guru, mahasiswa ataupun dosen, ya, santri ataupun ustadznya, ya kita nggak lepas seperti itu. Kalau kita berbicara tentang hakikat, guru yang pertama dan utama sebenarnya orang tua kita, ya. Bapak dan ibu itu guru utama dan pertama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil dari perkuliahan kami ya, waktu kami sedang dalam proses belajar mengajar, saya simpulkan bahwa ada beberapa ciri guru yang baik ya. Ada beberapa ciri guru yang baik. Mudah-mudahan kalau kita mampu untuk merealisasikan ciri-ciri tersebut, insya Allah kita akan menjadi guru yang baik. Kemudian ilmu kita bisa bermanfaat ya, dunia akhirat, dan bisa membawa selamat akan murid-murid ataupun anak didik yang diajarnya. Nah, di sini ada beberapa trik ya, di antara ciri-ciri guru yang baik. Yang pertama adalah berwibawa, ya. Berwibawa, ya. Curahan, ya, kepribadian, rohaniyah maupun jasmaniyah, ya, yang menyatu, ya, sehingga membuat orang tersebut menjadi kelihatan berwibawa, ya, berwibawa. Kemudian seorang guru diharapkan harus jujur, ya, harus jujur. Kenapa? Ya, karena kalau guru tidak jujur, bisa jadi murid-muridnya juga nanti ya berbuat tidak jujur. Ya. Kalau istilah lama, guru di buku dan ditiru, sebenarnya itu juga kebenarannya sangat-sangat benar. Ya. Jangan sampai diputar balik, guru wagu tur saru, jangan. Ya. Kalaupun toh ada guru-guru tertentu yang berbuat tidak baik, itu oknum. Ya. Jangan campur aduk. Ya. Guru di sini dalam arti yang benar-benar tulus. Ya. Hadirin yang berbahagia, di samping dia berwibawa, kemudian berlaku jujur, ya, seorang guru harus tanggung jawab. Minimal tanggung jawab pada dirinya sendiri, tanggung jawab kepada siswanya, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, terlebih yang fatal lagi, tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seorang guru harus dituntut tanggung jawabnya, ya, tanggung jawab dalam segala hal, tentunya khususnya di dalam proses belajar mengajar. Kemudian lebih dari itu, seorang guru dituntut adil dalam menentukan segala sesuatunya. Ya. Kemudian juga di samping adil, ya, juga bijaksana, ya, dalam memutuskan segala sesuatunya. Tuh. Jadi nggak gegabah, nggak istilahnya ceroboh, tetapi dia berlaku bijak, adil, bijak dalam memutuskan segala sesuatunya. Ya. Tentunya dipikir akan untung ruginya, ya, nilai manfaat ataupun ketidakmanfaatan dari apa yang akan diputuskan. Nah, kemudian dituntut juga seorang guru harus rajin. Ya. Ada istilah rajin pangkal pandai,
ya, hemat pangkal kaya. Seorang guru disebut juga ya hemat pangkal kaya. Di sini bukan berarti tidak dermawan. Guru kalau bisa dermawan. Kalau gurunya dermawan, insya Allah nanti muridnya juga akan dermawan. Jadi seorang guru wajib kiranya untuk rajin. Jangan sampai terlambat, alasan dan alasan, sehingga orang bilang lagu lama. Alasan apapun seolah-olah orang tidak percaya. Jangan sampai. Guru harus rajin terhadap segala sesuatunya. Nah, rajin di sini tentunya keterkaitan dengan disiplin juga, ya. Rajin keterkaitan dengan disiplin. Kemudian seorang guru juga harus mudah bergaul. Ya. Mudah bergaul, di samping mudah bergaul juga tidak boleh sombong. Nah, ini jangan istilahnya mentang-mentang guru ya mungkin punya ilmu banyak kemudian sombong, nggak boleh. Bahkan dilarang. Siapapun itu sebenarnya dilarang kita ini berbuat sombong, ya. Karena apa? Sombong itu perbuatan yang tidak baik, ya. Kalau kita menilik salah satu kajian di dalam ayat Al-Quran itu ada dikatakan, ya, artinya janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong, ya. Tuhan tidak suka pada orang yang angkuh dan sombong di muka bumi ini, karena nanti Tuhan akan murka, ya. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong, karena nanti Tuhan akan murka. Hadirin yang berbahagia, seorang guru harus juga dituntut cinta akan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Jadi tugas sebagai guru itu apa, ya? Itu harus cinta. Cintailah tugas dan pekerjaan. Insya Allah dengan kita mencintai tugas kita akan senang melakukan tugas tersebut, dan insya Allah rezeki yang kita peroleh nantinya akan berkah, ya. Kalau cinta kepada tugasnya, nggak perlu banyak mengeluh, ya. Ya kalau mengeluh itu alami, tapi nggak terlalu banyak mengeluh. Kemudian ya insya Allah berkah hidup maupun berkah rezeki, kalau memang ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang guru harus punya jiwa pemaaf, ya. Pemaaf, ya. Kemudian juga tegas, ya. Tegas. Di samping pemaaf, dia juga harus tegas, ya. Tegas dalam ini ya tentu membuat seorang guru itu akan menjadi berwibawa. Jadi keputusan yang sudah diambil, ya, harus benar-benar, ya, mungkin keputusan yang sangat-sangat bijaksana sehingga tidak berubah-ubah. Nah, itu katanya dengan tegas, ya. Kemudian pemaaf, ya, itu memang perlu, ya. Seorang guru harus punya jiwa pemaaf. Kalaupun toh ada murid, ya, mungkin karena kesalahan murid, ya, yang dilakukan oleh murid tersebut kepada gurunya, karena ada penyesalan dari murid minta maaf, ya udah, kita selaku guru, ya, harus memberi maaf. Bahkan hal yang baik sebelum kamu minta maaf sebenarnya sudah saya maafkan, itu sebenarnya hal yang bagus, ya. Guru harus menerima juga mungkin, ya, saran kritik dari muridnya, ya. Kalaupun ada saran kritik dari murid atau mahasiswa, ya kita harus lapang dada, ya, dan tidak perlu membenci, ya. Bahkan kalau perlu, ya, nggak ada salahnya guru juga minta maaf kalau mengalami kekeliruan, kesalahan kepada murid ataupun mahasiswanya. Kemudian yang lebih dari itu lagi, guru harus tidak boleh pemarah, ya. Guru tidak boleh pemarah, ya. Menghadapi siswa, menghadapi mahasiswa, ya, bagaimana seluk beluk tingkah laku mahasiswa, tingkah laku siswa, ya,
keanehan sikap moral yang dialami oleh siswa, guru harus lapang dada, tidak lekas marah, tetapi ngambil solusi terbaik bagaimana supaya marah tersebut diredam di hati, kemudian bila perlu adakan jalan terbaik. Murid yang bermasalah dipanggil secara khusus sehingga tidak dimarah di hadapan umum. Karena kalau seorang guru memarahi siswa atau mahasiswanya di depan umum, mungkin akan membuat kecil hati daripada siswa tersebut. Dia merasa mungkin direndahkan, sehingga perlu penanganan khusus. Kalaupun toh ada mahasiswa ataupun siswa yang bermasalah, saya yakin seorang guru pasti akan menghadapi berbagai hal keterkaitan dengan problematika siswa. Kemudian seorang guru juga harus menerima dengan senang hati pendapat dari orang lain. Nggak boleh seorang guru menang sendiri, nggak boleh. Walaupun ada pendapat dari orang lain, pendapat dari teman, bahkan pendapat dari siswa pun, seorang guru mau mendengarkan, mau menghargai. Walaupun toh itu pendapatnya bagus, apa salahnya? Apa salahnya? Pendapat tersebut bisa kita gunakan di dalam proses untuk tindak lanjut belajar dan mengajar. Hadirin yang berbahagia, seorang guru juga harus bisa dan punya keinginan menyelaraskan pengetahuan, menyelaraskan pengetahuan dan meningkatkan kecakapan profesinya dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi. Jadi seorang guru juga dituntut harus rajin belajar juga, membaca situasi komunikasi yang ada di dunia ini pada umumnya. Karena era globalisasi, banyak masukan-masukan lewat media massa, seorang guru harus bisa menyelaraskan dan meningkatkan kecakapan profesinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu era globalisasi sekarang ini dengan adanya dunia telekomunikasi, adanya media lewat HP, media lewat internet, segala apapun informasi, dimanapun informasi itu secepat kilat dapat kita terima. Bukan tempo menit lagi, tapi tempo detik sudah bisa kita peroleh informasi yang ada di muka bumi ini. Kemudian seorang guru juga harus loyalitas kepada bangsa dan negara. Harus mengetahui bahwa tujuan pendidikan kita mengajar ini bagaimana harus kita tahu. Jadi kita punya loyalitas kepada bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, mungkin sekelumit itu tadi masukan buat Dewan Guru. Maaf bukan apa-apa, tapi jangan lihat siapa yang bicara, tapi mari kita sama-sama dengarkan apa isi daripada pembicaraan saya ini. Bahkan kalau memungkinkan sebenarnya seorang guru pun tidak boleh berharap imbal jasa pada muridnya. Tidak boleh seorang guru itu berharap. Bahkan kita semua sebenarnya tidak boleh berharap segala sesuatu itu kepada orang lain. Kita bisa berharap hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Kalau kita berharap kepada orang lain, balas budi pada orang lain, mungkin bisa jadi timbulnya akan kekecewaan. Jadi atas jasa-jasa yang dimiliki seorang guru, bahkan siapapun sebenarnya nggak boleh mengharap imbal jasa atau belas kasih dari orang lain. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang
saya minta maaf, dan yakinlah saya tidak bermaksud untuk menggurui para bapak, para ibu sebagai pengajar, sebagai dosen yang ada di Indonesia khususnya. Niat saya mulus, murni untuk mengajak bagaimana sih seorang guru yang baik. Mudah-mudahan kalau kita mampu menjadi guru yang baik, akan berimbas kepada murid-murid kita juga, sehingga tujuan daripada pendidikan akan tercapai. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sa akhiri bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua dewan guru yang ada di Indonesia khususnya, ya, dan umumnya dewan guru yang ada dimanapun Anda berada. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.